Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah rahimakumullah. Kembali pada sore yang berbahagia ini, sebelum kita laksanakan salat asar berjamaah, marilah bersama-sama kita dengarkan tafsir Ramadan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ihsan Rizki Rahman RC. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Raudhul Muslimin yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah selalu atas segala limpahan rahmat yang terus Allah berikan kepada kita. Dan juga kita berikan salawat dan salam terbaik kita kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Asr, wal 'asr, demi waktu atau demi waktu asar. Di lain ayat Allah katakan wadduha, demi waktu duha. Di lain ayat Allah katakan wal fajr, demi waktu fajar. Di lain ayat Allah katakan wal laili idza saja, demi malam apabila gelap gulita. Setidaknya ada 6 kali Allah bersumpah dengan mengucapkan kata waktu. Dan tidaklah ketika Allah bersumpah dan menyebutkan salah satu makhluknya melainkan selain makhluk itu merupakan hal yang luar biasa. Artinya ketika Allah bersumpah mengucapkan kata waktu, maka waktu merupakan hal yang luar biasa, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang barat seringkali mengatakan time is money, waktu adalah uang. Maka seharusnya kita seorang yang beriman tidak mengatakan waktu adalah uang, melainkan kita katakan al-waktu athmanu minadz dzahab. Melainkan kita katakan waktu itu lebih berharga lagi daripada uang. Waktu itu lebih berharga lagi daripada emas. Sebab ketika seorang kehilangan harta, hari ini kehilangan harta, besok dia masih punya harapan, masih punya kesempatan untuk mengembalikan harta yang hilang. Namun ketika waktu yang sudah hilang, ketika waktu yang sudah berlalu, maka tidak ada harapan sedikit pun bagi kita untuk mengembalikan waktu yang sudah lewat. Makanya Imam Al-Ghazali katakan, sejauh tempat yang tak bisa kita sampai ke sana adalah waktu yang sudah berlalu. Kemudian waktu menjadi lebih berharga bagi seorang mukmin, bagi seorang Islam, seorang muslim, adalah karena kita meyakini waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sangatlah terbatas dan sangatlah sebentar. A'mar ummati ma baina 60 wa 70, kata Nabi. Umur umatku kisaran rata-rata 60 tahun sampai 70 tahun, hanya sedikit yang melebihi itu, dan bahkan banyak yang belum sampai 60 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya waktu sangatlah sebentar, waktu di dunia sangatlah terbatas, waktu begitu sangat berharga. Maka tidak heran ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu begitu sangat menghargai sebuah waktu. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, aku mendapati di kaumku, di zamanku ada orang-orang yang lebih pelit terhadap waktunya daripada hartanya. Kalau kita biasanya kita lebih pelit terhadap harta kita susah, kita sulit untuk mengeluarkan harta kita kalau dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka orang-orang dahulu lebih pelit lagi dengan waktunya. Mereka tidak ingin mensia-siakan waktu yang mereka miliki yang terbatas ini untuk dilakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu contohnya, ada seorang ulama besar di kalangan tabi'in, Abu Umar bin Qais. Dia pernah
berjalan di suatu jalan, kemudian bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini ingin ngajak ngobrol. Wahai ulama, wahai guru, ayo kita ngobrol, tapi ngobrol seputar kehidupan, bukan seputar agama. Maka apa kata ulama ini? Ulama ini katakan, baiklah, kalau kau bisa menahan matahari, tidak berhenti, tidak bergerak sedikit pun matahari itu, maka aku berjam-jam pun aku siap untuk ngobrol denganmu. Tapi kalau kau tak bisa menahan matahari, maka jangan harap kau bisa ngobrol denganku kalau obrolan itu bukan obrolan yang bermanfaat. Belum lagi ketika ada seorang guru besar, gurunya Imam Bukhari. Ubaid bin Yaisi adalah seorang ulama besar, ulama hadis. Beliau dikatakan selama 30 tahun beliau tidak pernah makan dengan tangan kanannya, tidak pernah makan dengan tangan sendiri. Lalu bagaimana caranya beliau makan? Ternyata beliau hampir 30 tahun ketika jam waktu makan, dia meminta adiknya untuk mensuapi dirinya. Kenapa dia minta disuapi oleh adiknya? Karena ternyata dia tidak ingin, bahkan di jam waktu makan sekalipun dia tidak ingin ada waktu yang terlewat kecuali untuk mempelajari hadisnya Rasulullah SAW. Jadi ketika waktu makan sekalipun beliau masih sibuk menulis, mengumpulkan hadis Rasulullah sambil disuapin makan oleh adiknya. Jadi luar biasa orang-orang terdahulu menghargai sebuah waktu. Maka tidak heran Rasulullah SAW memberikan kita nasihat yang sangat penting. Nasihat yang begitu populer mungkin sering kita dengar, yang mana Rasulullah SAW katakan, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu. Syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hari ini kita yang masih diberikan nikmat masa muda, hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin, karena masa muda merupakan kesempatan emas untuk berbuat lebih banyak, untuk berbuat lebih banyak hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Abu Sayyid Muhammad bin Alawi pernah memberikan nasihat kepada para pemuda. Dia katakan, wahai para pemuda, beribadalah sebanyak mungkin di masa mudamu, meskipun banyak ujian dan cobaan, paksakanlah dirimu untuk taat walaupun kau tahu itu berat, sebab nanti datangnya masa tua kau hanya sekedar mau tapi tubuh tak mampu. Maka manfaatkanlah masa muda yang Allah masih berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW katakan, "Wasihhataka qabla saqamika." Manfaatkanlah waktu masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kita di dunia ini tentu berharap bisa diberikan kesehatan selamanya. Namun yang berlaku di dunia tidak demikian. Sebaik apapun kita menjaga kesehatan kita, terkadang Allah tetap memberikan kita penyakit, karena dari penyakit itu merupakan salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita, sejauh mana kita bersabar terhadap penyakit yang Allah berikan. Maka mumpung hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, sebelum datangnya masa sakit kita, kita manfaatkan kesehatan yang Allah berikan ini untuk terus melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW katakan yang ketiga, "Ghinaka qabla fakrika." Manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Kaya dan miskin merupakan 2 hal yang Allah pergilirkan untuk sebagian manusia. Hari ini bisa jadi Allah luaskan harta kita, namun suatu saat ada giliran yang Allah akan pergulirkan, yang tadinya kita di atas, kemudian kita menjadi yang di bawah. Maka ketika Allah masih memposisikan kita di atas, masih memberikan keluasan harta kepada kita, maka manfaatkanlah harta itu, jadikan harta itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyalurkannya, mengembalikannya kepada Allah dengan cara bersedekah, berinfak ataupun berzakat, agar harta itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW katakan, "Farakaka qabla syughlika." Manfaatkanlah waktu kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Khususnya di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki jam-jam kosong, waktu-waktu yang tidak ada kesibukan, hendaknya kita manfaatkan betul untuk mengisi hal-hal yang bermanfaat, khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kita punya waktu untuk bertarawih di masjid, hendaknya dimanfaatkan waktu kosong tersebut, karena di luar sana masih banyak orang yang dalam hatinya ingin tarawih, namun karena kesibukan yang mereka miliki, mereka tak bisa melaksanakan tarawih bersama. Maka selama Allah berikan kita waktu kosong, manfaatkanlah waktu kosong yang Allah berikan. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW katakan, "Hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Hidup terbatas, maka hendaknya kita memanfaatkan waktu hidup yang Allah berikan hingga hari ini
Bila ada orang yang mengatakan Allah tidak memberikan nikmat apapun kepadaku, di saat orang lain kaya Allah tak berikan apapun kepadaku, kata Imam Ghazali, pergilah kau ke kuburan. Lihatlah orang-orang yang dikubur saat ini, mereka semua hanya menginginkan satu hal. Yang satu hal itu masih Allah berikan kepadamu, yaitu masa hidup. Maka ketika Allah masih berikan kita hidup, artinya Allah masih membukakan pintu taubatnya. Ketika Allah masih berikan kita hidup hingga detik ini, Allah masih mengizinkan kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Maka manfaatkanlah kehidupan yang Allah masih berikan ini, sehingga tidak nantinya kita menjadi orang-orang yang menyesal karena tidak memanfaatkan 5 hal yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.